kita ketemu lagi dengan materi aritmetika sosial. Kali ini kita khusus akan belajar tentang bunga tunggal, ya. Apa sih bunga tunggal itu, anak-anak? Nah, kalau kalian pergi ke bank, ya, kalian atau orang itu akan melakukan dua jenis kegiatan. Bisa menabung, anak-anak, bisa meminjam uang, ya. Nah, baik menabung atau meminjam uang itu sama-sama pihak bank akan mengenakan atau menambah dan mengurang dengan bunga tunggal. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari bunga tunggal di perbankan. Oke, siap ya? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bunga tabungan, ya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita juga dapat mencari bunga pinjaman kalau kita meminjam uang. Dan biasanya pinjaman itu kan diangsur setiap bulan kan anak-anak. Kita juga akan belajar tentang cara mencari angsuran tiap bulan. Oke? Nah, bunga tabungan atau bunga pinjaman anak-anak, pengertiannya seperti ini. Bila besar uang yang kita tabung atau kita pinjam, mula-mula kita simbolkan dengan huruf M besar, ya. M itu uang yang ditabung atau dipinjam mula-mula. Kemudian bank memberi bunga tunggal sebesar P% per tahun. Ingat ya, bunganya adalah P% per tahun. Dan kita menabung atau meminjam selama T tahun. Maka perhatikan ini aturan-aturan yang ada ya. Nah, untuk bunga selama 1 tahun, baik bunga pinjaman atau bunga tabungan, rumusannya adalah M, kita kalikan dengan persentase bunga. Itu dalam 1 tahun. Untuk persentase bunga selama T tahun anak-anak, ya, besarnya bunga dalam T tahun adalah M dikalikan persentase bunga per tahun dikalikan lama tahun menabung atau meminjam. Dan yang terakhir, bunga selama B bulan menabung atau meminjam dirumuskan dengan M, tabungan atau pinjaman mula-mula, dikalikan persentase bunga per 12, ya, persen, kalikan bulan lama menabung. Nah, setelah kita rumuskan bunga anak-anak, maka jumlah tabungan kita seluruhnya sampai sekian bulan atau sekian tahun adalah M ditambahkan dengan bunga. Demikian juga, jika kita meminjam, maka pinjaman total setelah T atau B bulan besarnya sama dengan M ditambah besarnya bunga dari bank. Baru pinjaman total ini biasanya akan diangsur oleh si peminjam tiap bulan, umumnya begitu. Sehingga besar angsuran tiap bulan kita juga bisa tentukan besarnya dengan cara pinjaman total seluruhnya tadi anak-anak kita bagi dengan B, lama bulan menabung atau meminjam. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, nah, ini ada contoh soal. Doni meminjam uang di bank sebesar 8 juta rupiah, anak-anak.
Nah, suku bunga per tahun yang dikenakan oleh bank adalah 10%. Kemudian Doni meminjam selama 6 bulan. Jika pinjaman akan diangsur setiap bulan, maka besar angsuran tiap bulan Doni adalah, ya Ibu ulang ya, Doni pinjam uang di bank anak-anak sebesar 8 juta selama 6 bulan. Kemudian suku bunga bank per tahun adalah 10%. Tugas kita mencari pinjaman total seluruhnya berapa selama 6 bulan itu, dan tiap bulan angsurannya berapa rupiah, begitu ya. Kita akan hitung. Besar bunga dirumuskan dengan tadi M dikalikan bulan lama meminjam per 12 anak-anak dikalikan persentase bunga pinjaman bank. Ya, bunga sama dengan M-nya adalah 8 juta pinjamannya. Lama bulan meminjam adalah 6 bulan, 6 per 12. Kita kalikan 10%. Kita hitung anak-anak, bunga sama dengan 8 juta dikali 6 per 12 dikali 10 per 100. Nah, 6 dengan 12 kita coret ya, bawahnya 2. Kemudian 100 dengan ini nolnya coret juga. Kemudian 10 bagi 2, 5. 5 dikalikan 80.000 hasilnya 400.000. Berarti bunga yang dikenakan adalah 400.000. Oke. Selanjutnya anak-anak, setelah kita bisa merumuskan bunga, kita bisa menentukan pinjaman total kita. Pinjaman total Doni adalah pinjaman awal ditambah bunga. Tadi pinjaman awalnya adalah 8 juta, ditambah bunganya 400.000, diperoleh hasil 8.400.000 rupiah. Nah, uang 8.400.000 rupiah ini akan diangsur per bulan. Banyak bulan mengangsurnya adalah 6 bulan anak-anak, sehingga besar angsuran per bulannya kita bisa rumuskan pinjaman total 8.400.000 kita bagi dengan 6. Diperoleh hasilnya 1.400.000. Nah, ini adalah besar angsuran per bulan, yaitu 1.400.000. Oke. Demikian anak-anak penjelasan tentang bunga tunggal ya. Bunga tunggal di perbankan, ada peminjaman, ada kita menabung. Caranya sama, yaitu pinjaman atau tabungan sekarang sama dengan tabungan atau pinjaman mula-mula ditambahkan dengan bunga yang dikenakan oleh bank. Oke ya. Sampai ketemu lagi anak-anak, teruslah belajar matematika dengan semangat. Ibu akhiri, dah.